keringat, maka itu sesungguhnya secara hakiki tidak boleh menerima bagian. Hanya bermodal SK dari masjid, ketua yayasan Masjid Al-Khair SK kan. Hati-hati kan. Tadi manggung-manggung lihat tuh. Jangan-jangan kau belajar menerima barat padahal pada berkeringat. Cepat-cepat tobat pian. Angkang nih. Soalnya tadi sini tuh manggung. Wah, berarti ada semacam. Berarti selama ini belum salah ini. Insyaallah enggak. Jadi fungsi Baitul Mal masjid itu harus berfungsi. Nah, kita sudah dapat imamnya, alhamdulillah bagus. Tinggal mengurusnya aja lagi. Warga sekitar saja di sini bisa kita berdayakan mal, kita berdayakan zakat, kita berdayakan infak sedekah. Insya Allah minimal bisa sudah mengatasi warga miskin yang ada di sekitar masjid. Yang paling bahaya lagi, nah ini pengurus masjid ini biar ini tinggi tanggung jawabnya. Jangan cuma asik tanda tangan ketua masjid. Amun ada di higa masjid ini warga pian yang miskin, yang kena di akhirat berhadapan dengan pertanyaan malaikat. Kalau kita berdapat di akhirat Pak, terus ada pian warga pian masih miskin, ulun akan bersaksi memang sini ada mengurusi orang miskin di higa masjid. Bisa dapat syafaat. Jadi masjid itu bisa berfungsi sangat efektif kalau fungsinya tidak hanya sebagai tempat sholat 5 waktu, tapi fungsi Baitul Malnya. Dan kita sudah punya catatan sejarah, bukan cuma masjid Bani Umayyah di Syria, di Damaskus, tapi banyak masjid-masjid lain. Di Indonesia sudah ada tuh Masjid Cokorian di Jogja. Apa? Jogokarian. Jogokarian. Imamnya saja bergaji 16 juta. Suatu hari kita tanya, kenapa bisa imamnya? Dari mana sumber duitnya? Jamaahnya itu menampung kira-kira 2.000. Kalau dibagi hingga satuan terkecil, setiap jamaah itu hanya menyumbang 30 rupiah. 30 rupiah jamaah yang berkumpul di dalamnya berinfak 30 rupiah setiap orang, maka sudah bisa menggaji imamnya 16 juta. Itu baru 30 rupiah. Kalau jukir itu, jukirnya berapa dibayar? Minimal 2.000. Kalau sampai jamaah bisa infak secara konsisten 2.000, maka 1.970 rupiah. Kalau warga yang kurang mampu di sekitar masjid saja ini mungkin tidak habis 1.970 rupiah itu untuk kita bantu berdayakan. Cukup yang hitung saja 2.000 jamaahnya, imamnya bergaji 16 juta, ketemu angka berjamaahnya setiap bulan cukup menyumbang berinfak 30 rupiah. Bagaimana kalau berarti jauh lebih besar pendapatannya setoran kita kepada tukang parkir 2.000, uang kita paling kecil itu 2.000 uang kertas. Nah, kalau uang 2.000 itu apalagi bisa sampai 5.000 rupiah diberdayakan, kemudian para pengurusnya keluar lagi mengumpulkan, bukan menunggu sambil berokokan. Keliling Samarinda, bahkan kalau perlu sampai keluar Samarinda,
Abdurrahman bin Auf itu Pak berjalan sampai ke Yaman mengumpulkan zakat ummah. Padahal beliau orang sugih, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau ikut mengumpulkan zakat hingga ke negeri Yaman. Jadi kalau hati-hati mengesahkan Amir itu, insya Allah kalau tanya beberapa ulama, insya Allah tidak terlalu jauh berbeda dengan pendapat ini. Mudah-mudahan masjid kita ini tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah sholat fardu 5 waktu, tapi bisa berfungsi ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mendidik generasi muda, melahirkan para kader-kader ulama, belajar taklim, supaya generasi kita ini bisa memiliki, tumbuh, memiliki karakter. Kayak di Higani, alhamdulillah. Datangkan guru mereka belajar di sini supaya mereka memiliki dasar. Butuh anggaran famili. Sudah, kalau agama Allah ini diurusi, insya Allah datang dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan walaupun halus masjidnya, tapi bisa menjadi contoh. Satu lagi, Masjid Al-Azhar sudah 1000 tahun, 24 jam aktivitasnya Pak. Di sana lahir, tidak tahu sudah ribuan apa belasan ribu ulama-ulama besar yang tersebar di seluruh antero negeri ini. Sudah lebih dari 1000 tahun usianya Masjid Al-Azhar. Tidak pernah sepi. Coba lihat kalau kita umrah, yang bagi yang sudah pernah umrah, yang belum umrah kita doakan mudah-mudahan memiliki langkah dan rezeki bisa sampai ke 2 kota suci kita, ke Al-Haramain, Masjid Haram di Mekah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Bisa berjumpa, bisa datang berziarah di makam Nabi SAW. Coba kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, banyak halaqah Islamiyah, karena bukan cuma sebagai tempat untuk sholat. Belum biasa kalau ini sudah mengarah, berarti kada perlu lagi di. Ulun kalau sholat di Masjid Haram itu, yang lihat itu ada kursi-kursi biasa berkumpul. Ulun juga biasa ikut kajian. Kalau dia mungkin nggak bisa, karena nggak bisa bahasa Arab kan, bahasa Indonesia itu belum lancar. Nah, itu bukti bahwa Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selain sebagai tempat ibadah umat Islam dari seluruh dunia, juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Itu sebabnya di At-Taubah, kalau nggak salah nanti kalau salah koreksi. La masjidun assasa ila usisa ila taqwa. La masjidun assisa ala taqwa. Jadi masjid itu berhenti untuk meningkatkan takwa. Mudah-mudahan asasa, kalau nggak salah, bukan yasis. La masjidun asas itu sebuah pergerakan, sebuah kerja sungguh-sungguh agar kita mencapai perbaikan diri yang dinamai dengan takwa.
Insya Allah mudah-mudahan masjid kita dibangun sini. Cukup saya main di sini saja, kalau panjang